saat ini berdinas di Koramil 0824 05 Sumber Jambe, menyampaikan tentang produk unggulan ya, tentang produk unggulan di bidang pertanian. Kebetulan di sela-sela rutinitas kami ya, kami mencoba untuk bertani, yaitu dalam penanaman buah pepaya California, di mana di sini kami belajar karena sumber daya alam yang ada di wilayah Kecamatan Sumber Jambe sangat mendukung ya, di mana wilayahnya yang didominasi dengan pegunungan. Jadi sebelum kita melaksanakan penanaman buah pepaya ya, kita lihat dulu ya cara menyemai ya benih bibit buah pepaya ya. Mari lihat. Jadi benih atau biji ya buah pepaya tadi itu kita tanam di polybag ya, ini dalam polybag ya. Ini sudah didiamkan ya, sudah ada bumbunya juga, didiamkan kurang selama 1 minggu ya. Setelah kita tancapkan di sini satu atau dua biji buah pepaya. Nah ini ya, ini buah pepaya ini yang sudah jadi nih ya. Ini yang sudah jadi ya buah pepaya ini. Nah, buah pepaya ini ya, ini sudah berumur kurang lebih sekitar 3 minggu. Ini jenis buah pepaya California ya, ini sudah berumur kurang lebih 3 minggu. Untuk ditanamkan ya, ini masih kurang ya, karena untuk mengurangi kematian pada tanaman ini ya. Alangkah baiknya tanaman bibit buah pepaya ini kita tanam setelah berumur kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya. Nah di sini ya, ini saya akan memberikan penjelasan cara penanaman bibit buah pepaya ya. Ini kebetulan pepaya sudah ditanam, ini kurang lebih umur sekitar 1 minggu ya, 1 minggu atau 7 hari setelah tanam ya. Langkah pertama ya, sebelum kita menanam bibit buah pepaya ya, pertama gali lubang ya, selebar kurang lebih 60 cm persegi ya, 60 cm persegi ya, dengan kedalaman kurang lebih 40 cm ya, gitu. Setelah dilakukan penggalian ya, kita lakukan pemupukan. Kebetulan yang sudah saya lakukan yaitu memberikan pupuk organik dan dicampur dengan obat insektisida ya, yaitu obat hama ya, obat hama insektisida. Itu gunanya apa? Gunanya untuk membunuh, menjaga ya dari hama-hama. Contohnya di tanah ini kemungkinan ada hama gajas maupun serangga dan sejenisnya ya. Itu setelah ini kita pupuk, kita biarkan terlebih dahulu, kita diamkan ya kurang lebih 7 sampai dengan 10 hari ya, kita diamkan biar tanah di sekitar ini biar subur ya. Setelah mencapai waktu sudah 10 hari, barulah kita melakukan penanaman bibit buah pepaya ya. Bibit buah pepaya kita tanam ya, lalu kita siram ya, setelahnya itu kita diamkan kurang lebih sekitar 10 hari ya. Setelah 10 hari kita lakukan pemupukan. Kebetulan di sini saya melakukan pemupukan ya, yaitu pupuk kimia yang salah satunya adalah pupuk NPK Mutiara, di mana kandungan di dalam pupuk NPK Mutiara ini imbang ya, 16 kandungan NPK-nya, NPK nitrogen, fosfat, kalium ya, imbang ya. N-nya ini fase, ada beberapa fase ya, saya menempatkan dalam 3 NPK ini, nitrogen, fosfat, kalium. Pada waktu fase vegetatif inilah fase pemberian nitrogen ya, kandungan nitrogen. Fase yang selanjutnya itu fase generatif ya, fase generatif
reproductive adalah fase pengisian atau pembungaan. Ya, ini kami kecenderungannya ya, ini larinya ke yang punya kandungan fosfat ya, pupuk yang mengandung fosfat. Yang selanjutnya yaitu fase pengisian buah atau pembuahan ya. Di sini fase pengisian ya atau pembuahan akan dihadapkan dari segi yang pertama kualitas ya, kualitas dari buah itu sendiri maupun pertumbuhan dan bobot, karena kalau di dalam buah pepaya itu bobot ya. Di dalam pertumbuhan buah pepaya ya, dinamika di lapangan kita sering dihadapkan dengan kendala-kendala ya. Salah satunya kendala yaitu penyakit atau hama ya. Di sini yang sering dialami oleh pepaya ya itu penyakit atau hama, salah satunya trip ya, yang kedua kutu kebul, yang selanjutnya itu busuk buah, busuk batang dan lain sebagainya ya, atau daun menguning. Nah itu ya. Di sini saya akan memberikan ya. Nah ini contohnya ya. Ini buah pepaya yang mengalami penyakit ini ya. Ini penyakit trip ya. Salah satunya ciri-cirinya ya daunnya mengkerut ya, mengkerut ini ya. Nah ini ompos ini mengkerut ini ompos ini ya. Ini ya, ini akan menghambat pertumbuhan ya, yang seharusnya pertumbuhan pada waktu umur berjalan 1 bulan sudah berkembang bagus, pertumbuhannya sudah besar, karena mengalami hama trip ya, di sini akan macet, di sini akan macet. Bisa kembali seperti semula ya secara alam, tapi butuh proses, butuh waktu yang lama ya. Di sini cara untuk mengatasi ya salah satu hama trip ya, ini di buah pohon pepaya ini kita bisa melakukan dengan pengobatan atau penyemprotan ya, pengobatan atau penyemprotan memakai dengan salah satunya yaitu pestisida, mana di dalamnya adalah kita memakai fungisida ya, kita memakai fungisida untuk penyakit trip ya. Yang jelas di toko pertanian banyak ya obat-obat fungisida untuk hama trip ya. Nah, seperti ini salah satunya ya. Nanti setelah kita memberian fungisida 2-3 kali sampai 4 kali ya dengan jarak tertentu ya, ini akan kembali seperti semula ya, akan kembali seperti semula. Contohnya seperti ini. Nah, ini buah ya, tanaman pepaya ini yang subur ya, yang subur ini tadi ya. Dari segi ompos ini bersih ya, tidak terserang hama ya. Ini jadinya kami ya melakukan perawatan ya, perawatan secara terus menerus ya. Apakah itu buah pepaya ini, tanaman ini pertumbuhannya terganggu dengan hama atau yang lainnya atau tidak ya, kami tetap melakukan perawatan ya dengan cara penyemprotan ya, seperti itu. Karena apa? Karena untuk menjaga ya, untuk menjaga atau sebagai antibodi dari hama maupun penyakit tersebut. Di mana buah pepaya ya, di sini di sekitar di sini banyak buah pepaya California, hanya dari segi kualitas serta pemasaran ya untuk konsumen. Ciri-ciri buah pepaya California yang bagus seperti ini ya, yang bagus seperti ini, buahnya lonjong ya, lonjong. Inilah ciri-ciri buah California khas ya. Ini bukan seperti ini sama California ya. Nah ini ya, ini sama ini buah pepaya California sama, hanya posisinya bulat. Jadinya dari segi pemasaran berkurang ya, berkurang. Buah pepaya ini sangat baik ya, sangat baik, mengandung vitamin ya bagi tubuh ya. Ini contohnya pepaya California, pepaya California. Di mana pepaya California ini akan dipanen jaraknya kurang lebih sekitar 7 sampai dengan 10 hari sekali ya dipanen ya. Jadinya dalam satu pohon ini pada waktu pemanenan bisa 2 sampai 3 maksimal ya.
sampai 3 buah yang bisa dipanen ya, dengan ciri-ciri salah satunya itu di sini ada celah celirit kuning ya. Nah, kayak ini siap ya, siap dipanen ini udah celirit kuning ya. Dalam satu buah ini ya, dalam satu buah ini bisa mencapai bobot kurang lebih sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo ya. Asal kita harus memahami ya, memahami cara pemeliharaan supaya kualitas, rasa dan berat buah maksimal ya, maksimal. Dan yang paling penting pada proses pemanenan buah pepaya tersebut. Jadi kalau sudah siap panen, sangat betul hati-hati jangan sampai jatuh, karena kalau jatuh nanti hasilnya kurang baik. Kalau pas mateng bisa busuk nanti ke pasar buah yang akan dikirim tersebut. Kalau yang ini sudah proses pemanenan dan siap dikirim ke pasar buah atau pengumpul buah yang ada di kota. Jadi nanti ini proses pengirimannya pakai pickup. Jadi nanti setelah nyampe di pasar buah nanti sudah matang dan siap. Demikian produk unggulan kami di bidang pertanian, yaitu tanaman buah pepaya California. Keuntungan yang kami dapat yaitu yang pertama, alhamdulillahnya bisa memberikan hal yang positif bagi kami serta masyarakat di sekitar lingkungan Desa Sumberjambe. Salah satunya yaitu bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga kami ya. Yang kedua, alhamdulillahnya bisa memberikan hal yang positif, baik itu berupa finansial maupun bagi kami yang terpenting adalah ilmu ya, ilmu pertanian itu bagi kami yang terpenting, karena dengan kami langsung terjun langsung di sini kami bisa sedikit memahami tentang cara bercocok tanam ya, dengan memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, mulai dari bibit atau benih tanaman itu sendiri. Yang kedua, faktor pendukung ya. Faktor pendukung salah satunya adalah pupuk ya, pupuk. Dimana di sini saya bisa sedikit mengenal pupuk kimia terutama ya, karena di sini rata-rata masyarakat penggunanya pakai pupuk kimia ya, baik itu secara organik maupun non organik ya, gitu. Demikian dari kami atas nama Serma Yudaiko serta jajaran Koramil 082405 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Bota o bumbum.